Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Banyumas Pekan. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya telah sempat melonjaknya harga gula ya. Kali ini Perum Bulog Divisi Regional Kalsel ini mulai menyalurkan gula ke Dinas Perdagangan Kabupaten Kota serta Rumah Pangan Kita atau RPK sebagai mitra Bulog. Ya, di samping itu pula pemirsa, guna menekan tingginya harga gula, Koperasi Harum Manis Bersatu salurkan 750 ton gula pasir yang bisa dibeli dengan Rp12.500 per kilogram. Ini kabar yang menggembirakan buat masyarakat tentunya ya, karena memang kebutuhan gula salah satu termasuk kebutuhan pokok yang sangat diperlukan dalam sehari-hari. Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalsel Arif Mandu Selasa 28 April dalam keterangannya menyatakan kiriman gula dari Lampung 250 ton dibagi dalam 2 tahap. Masing-masing tahap pertama 125 ton dan tahap kedua pada bulan Mei 125 ton. Sedangkan untuk penyalurannya pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Kota untuk menyalurkan bagi masyarakat di daerahnya melalui operasi pasar tertutup. Alasannya karena keterbatasan personil tidak bisa secara serentak mencakup 13 kabupaten kota. Dari 125 ton gula tersebut, selain disalurkan melalui Dinas Perdagangan, juga disalurkan bagi mitranya, yakni Rumah Pangan Kita, RPK, dan Bulog sendiri melalui kantor cabangnya di Kota Baru dan Hulu Sungai Tengah. Gula untuk tahap pertama kita yang kiriman dari Lampung ya, sebanyak 250 ton. Nah, tapi untuk tahap pertama ini baru tiba 125 ton. Tahap kedua nanti diperkirakan tanggal 5 Mei tiba. Sebanyak 125 ton lagi. Jadi memang kemarin itu kami mintanya percepat. Artinya kalau kapal itu muatnya bisa 5 kontainer dulu, 125 ton itu. Nah, itu dulu. Nanti yang sisanya kapal berikut. Jadi sehingga itu dulu tercover. Nah, tahap kedua nanti tanggal 1 rencana bergerak dari Jakarta, perkiraan di sini tanggal 5, sekitar tanggal 45 tiba. Ya sudah jalan. Jadi untuk memperluasnya sudah kami koordinasikan dengan Disperindak Kabupaten Kota. Sementara itu untuk harga gula dari Perum Bulog Depri Kalimantan Selatan Rp12.200 per kilogram. Rencananya akan mengalokasikan 10 ton per kabupaten kota untuk Dinas Perdagangan setempat. Saprian, Banjar TV. Ketua Koperasi Harum Manis Bersatu, Haji Aftahuddin, Rabu 29 April 2020, dalam keterangannya di Banjarmasin, menjelaskan pabrik gula PT Makassar Tene dalam waktu dekat ini akan segera mengirimkan gula sebanyak 750 ton. Untuk itu, pihaknya menginginkan agar di tingkat retail bisa menjual gula dengan harga Rp12.500. Menurut Haji Aftah, yang juga sebagai Ketua Asosiasi Gula Bersatu ini, sebelumnya memang PT Makassar Tene juga sudah menyalurkan gula sebanyak 350 ton untuk pelaksanaan operasi pasar bersama Dinas Perdagangan dengan sistem distribusi tertutup pada 13 kabupaten kota. Dan kali ini rencananya akan masuk lagi sebesar 750 ton untuk para retail guna menekan harga gula di pasaran sehingga bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET Rp12.500. Kita menginginkan di retail dengan harga 12,5. Jadi kita ya kemarin pelaksanaannya 350, dalam waktu 2 hari sudah habis 350 ton. Ini ditambah lagi kemungkinan hari Jumat, Jumat atau Sabtu masuk sekitar 750 ton. Itu supaya gimana di retail bisa 12,5. Karena permintaan kemarin yang permintaan awalnya itu kan hanya operasi pasar, ya toh? Kita juga penuhi dengan operasi pasar dong, ya kan? Jadi kita ke kontribusi untuk pasar sedikit, sangat sedikit sekali, ya kan?
Karena kita udah janji juga sama Gubernur, sama Disperindak, ya kan, untuk memenuhi operasi pasar yang dilaksanakan. Lebih jauh, Haji Aptahuddin menegaskan dalam hal ini tentunya semua atas dukungan pemerintah daerah Provinsi Kalsel dan pabrik gula PT Makassar Tene yang siap menyalurkan gulanya sehingga tidak terjadi keresahan di masyarakat. Saprian, Ihsan, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya masih berbicara mengenai pandemi COVID-19, di mana sejak mewabahnya virus ini dan diberlakukannya PSBB. Ditambah lagi umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, PMI Kota Banjarmasin tak lagi memiliki stok darah. Bahkan parahnya lagi, hanya dapat 7 kantong per hari sejak PSBB diberlakukan. Ya, jadi sebagai bentuk kepedulian untuk membantu warga yang membutuhkan darah, ini umat Kristiani yang ada di Gereja Katolik di Banjarmasin secara sukarela mendonorkan darahnya. Aksi kemanusiaan ini berlangsung di Gereja Katedral Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Ya, kita doakan saja semoga aksi kemanusiaan dilakukan ini dapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejak mewabahnya virus corona dan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar PSBB oleh pemerintah Kota Banjarmasin, ternyata semakin mempengaruhi jumlah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya ke PMI Kota Banjarmasin. Bahkan menurut Kepala Unit Transfusi Darah Kota Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit, saat ditemui di sela kegiatan aksi donor darah menyatakan, hari pertama dan kedua diberlakukannya PSBB, PMI Kota Banjarmasin hanya memperoleh 7 kantong darah. Diduga lantaran banyak masyarakat yang malas keluar rumah karena ada pembatasan jam malam. Menyusul minimnya pendonor yang datang ke PMI Kota Banjarmasin, kini PMI juga membuka layanan hingga 24 jam. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, bisa langsung datang ke kantor PMI di Jalan S. Parman, Banjarmasin. Ada memang bulan Ramadan seperti ini, Dok? Pertama karena bulan puasa, mungkin kan orang kan untuk berdonor kan takut lemas. Kita harapannya kan malam, tapi ternyata malam juga kan ada pemberlakuan PSBB. Kita sudah konfirmasi ke tim gugus, ternyata kan untuk orang yang berdonor boleh saja. Cuma kan kendalanya kadang-kadang orang kalau sudah malam ini apa ya udah capek gitu ya. Memang saya ini nggak ada stok sama sekali ya, Dok ya? Nggak ada, kita ada dapat stok pasti langsung dropping. Bagi yang mau donor, kita buka 24 jam yang di Jalan Esparman. Kalau memang takut kelelahan, bagi yang muslim mungkin bisa menjelang buka atau setelah buka puasa. PMI juga saat ini lebih gencar melakukan sosialisasi ke instansi dan kantor lainnya untuk mengajak warga mendonorkan darahnya. Itu pun tidak bisa melakukan stok, hanya bisa memenuhi kebutuhan satu hari. Seperti diketahui, PMI Kota Banjarmasin saat ini memerlukan sekitar 100-150 kantong darah per hari untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit di Banjarmasin. Mohail, Banjar TV. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus membantu warga yang membutuhkan darah, umat Kristiani yang ada di Gereja Katolik secara sukarela mendonorkan darahnya. Menurut Pikjen Keuskupan Banjarmasin, aksi kemanusiaan yang digelar di Gereja Katedral Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin tersebut kerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin. Adapun digelarnya aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang saat ini memerlukan darah. Apalagi juga saat ini PMI Kota Banjarmasin sedang kehabisan stok darah, sementara umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Harapannya aksi kemanusiaan yang ditarget bisa mengumpulkan 50 kantong darah tersebut bisa membantu PMI dalam menyediakan stok darah yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini Gereja Katolik di Sekota Banjarmasin bekerja sama dengan PMI mengadakan aksi donor darah kemanusiaan untuk membantu saudara-saudari yang memerlukan bantuan darah lewat PMI. Ada berapa, Pak, targetnya nih, Pak? Target kita hari ini ada 50 umat yang ikut dalam donor darah kali ini karena mereka kekurangan stok darah dan
karena kita tahu bahwa sama saudara-saudari kita yang muslim lagi puasa, maka kita tergerak juga ikut berpartisipasi dan terlibat bekerjasama dengan PMI untuk membantu supaya tersedia cukup stok darah yang ada di PMI ketika masyarakat memerlukan. Pantauan Banjar TV sebelum mendonorkan darahnya, satu persatu para pendonor tersebut terlebih dahulu diperiksa kesehatannya. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat wabah COVID-19, ini turut mengundang kepedulian Perkumpulan Rukun Sejahtera Fucing Banjarmasin yang menyerahkan bantuan 10 ton beras. Ya, sementara itu pula pemirsa, 5 camat di Kota Banjarmasin akan terus memperbarui data warga terdampak COVID-19 agar bantuan sosial yang dibagikan bisa tepat sasaran. Hari ini beretikat baik untuk menyalurkan beras sebanyak 10 ton. Perwakilan pengurus Perkumpulan Rukun Sejahtera Fucing Banjarmasin hadir di Balai Kota Jalan Laksamana Raden Edi Martadinata, Rabu 29 April 2020. Di antaranya Ketua Perkumpulan Teddy Indra, Ketua Dewan Pembina Iwan Sugiarto, dan Penasehat Hukum Geman Yusuf yang juga pemilik rumah makan Saripatin. Semuanya secara simbolis menyerahkan bantuan 10 ton beras agar dibagikan ke pemerintah di 5 wilayah kecamatan. Banjarmasin Barat satu-satunya ibu. Ya, Banjarmasin Utara. Ya, Banjarmasin Tengah. Sangat berterima kasih Pak Wali mau membantu kita untuk menyalurkan ke seluruh yang membutuhkan 5 kecamatan. Camat, Pak Camat juga yang membagikan yang kena imbas COVID-19. Kepedulian ini sangat disyukuri Wali Kota Ibnu Sina karena sangat diperlukan untuk saling menguatkan agar bisa bersama melewati ujian wabah virus corona. Bantuan saat ini tetap memang kita terima. Kalau kemarin-kemarin banyak bantuan dalam bentuk alat perlengkapan APD untuk kesehatan. Tapi jangan lupa juga bahwa untuk jaring pengaman sosial juga kita perlukan. Di samping juga yang sudah kita programkan dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Baik untuk dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, dan juga dampak keamanan. Turut datang dalam aksi sosial ini adalah Wakil Bendahara Perkumpulan Fucing Banjarmasin, Paulus Cindy Salim, Sekretaris Lukman Arif Sadongko, Ketua Bidang Kepemudaan Alexander Yusuf Susanto, dan Dewan Pengawas Yunan Chandra. Mohail Mahpur, Banjar TV. Inilah puluhan ton beras yang diangkut Perkumpulan Rukun Sejahtera Banjarmasin Rabu 29 April 2020 ke Balai Kota di Jalan RE Martadinata. Total ada 400 bungkus beras kualitas premium yang masing-masingnya berisikan 5 kg. Semuanya disebar ke 5 kecamatan untuk diserahkan kepada warga yang memerlukan. Oleh karena itu, para camat akan terus memperbaharui data para penerima agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Insyaallah secepatnya kita sampaikan, tapi kita perlu ada data supaya jangan sampai kita nantinya penyalurannya nanti tidak tepat sasaran. Kita sesuai permintaan mereka yang jumlah kita penuhi. Kita tetap berusaha. Ini juga karena kita pertemanan kita ya. Karena pertemanan kita dengan mereka, ya kita alhamdulillah peduli mereka. Ini kita cari lagi loh, mudahan ada lagi, kata termasuk oleh Pak Wali Kota tadi, mudahan ada lagi yang lain-lain, perkumpulan atau lembaga atau apa yang lain untuk kita, untuk mudahan ada lagi sumbangan-sumbangan. Diakui Wali Kota ada sekitar 5.000 warganya yang terdampak langsung COVID-19, seperti 1.000 lebih yang diistirahatkan perusahaan, hingga terkena pemutusan kerja dan tidak lagi menerima pendapatan tetap.
Belum lagi banyaknya keluarga rentan miskin, serta adanya warga binaan pemasyarakatan yang dirumahkan. Tentu semuanya memerlukan kepedulian bersama, seperti dicontohkan perkumpulan kucing Banjarmasin yang diharapkan bisa diikuti para dermawan lainnya. Ahmad Mahpur, Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke info selanjutnya, di mana kali ini mengenai pelayanan cuci darah bagi orang dalam pengawasan atau ODP maupun positif COVID-19 tetap dijalankan. Namun mengutamakan keselamatan tentunya agar tidak terjadi penularan. Ya betul sekali, dan juga sementara itu Muhammad Muslim ini selaku juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kalsel menegaskan dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini yang perlu diutamakan adalah kehati-hatian atau potensi terjadinya penularan dengan pasien lain. Sehubungan adanya pemberitaan penundaan pelayanan hemodialisa atau cuci darah bagi pasien gagal ginjal yang juga berstatus sebagai pasien dalam pengawasan PDP di sebuah rumah sakit di Kalimantan Selatan, juru bicara tim gugus tugas P2 COVID-19 Kalimantan Selatan M. Muslim menyatakan belum ada konfirmasi terkait adanya penolakan tersebut. Muslim menegaskan dalam kondisi wabah COVID-19 saat ini yang perlu diutamakan adalah kehati-hatian atau potensi terjadi penularan dengan pasien lain. Dengan demikian pelayanan hemodialisis tetap dijalankan dengan baik, namun tetap mengutamakan mutu dan keselamatan pasien. Karena itu yang dipentingkan adalah bagaimana agar pelayanan hemodialisis atau cuci darah ini diberlakukan dengan baik, tetapi juga jangan sampai terjadi penularan kepada pasien yang lain. Nah, oleh karena itu sebagai contoh Rumah Sakit Umum Ulin sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini mempunyai hemodialisis portable yang bisa dibawa ke tempat ruang isolasi. Harapan kami juga demikian, sehingga tidak terganggu dengan pasien yang lain. Sebelumnya ramai diberitakan adanya pasien dalam pengawasan PDP di Kalimantan Selatan yang tidak mendapatkan layanan cuci darah sejak 18 April lalu karena diduga terinfeksi COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya akan kita simak bersama limbah medis pasien harus dimusnahkan secara khusus. Ya jangan beranjak kemana-mana, tetap di Banjar TV.